segala sesuatu datang dari Tuhan, bahkan yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Sekolah Tinggi Turga Kataros Indonesia Bekasi oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, meluluskan dan akan melantik para wisudawan-wisudati yang setelah mengikuti pendidikan kurang lebih 4 tahun, sehingga mereka hari ini dengan rasa syukur datang kepada Tuhan, dan mereka melihat itu semua karena kebaikan Tuhan, perkara yang Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan mereka. Dan kami pun baik dari unsur pimpinan, staf, dosen bersyukur, dan para orang tua yang hadir, anak saudara juga bersuka cita karena anugerah kebaikan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan sidang terbuka pelantikan wisuda-wisudati, kami lebih dahulu akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui orasi yang disampaikan hari ini. Biarlah kiranya yang menolong memimpin, sehingga kami semuanya diterangi oleh kebenaran firman-Mu, diingatkan oleh kebenaran firman-Mu apa yang menjadi tugas utama kami hidup di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan panggilan kami dan masing-masing. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus yang membimbing kami untuk mengerti, menerima, mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami. Dan Engkau saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami bersiap mendengarkan, membaca kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, unsur pimpinan Sekolah Tinggi Turga Kataros dan seluruh staf yang saya hormati, dan juga para dosen yang hadir, terima kasih, dan semua para wisudawan dan mahasiswa dan orang tua dan juga para mitra yang hadir hari ini yang mendukung STK Kataros selama ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita sudah raih dengan perjuangan kurang lebih 4 tahun kuliah yang S1 dan S2 kurang lebih 2 tahun. Puji Tuhan, sehingga mereka hari ini ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Shalom para wisudawan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada yang mau tekanan hari ini hadir di sini? Ada? Tidak ya, semua bersukacita ya. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan baca suatu firman Tuhan yang menjadi dasar orasi ilmiah yang sampaikan hari ini. Orasi ilmiah saya ini adalah sudah dipublish tahun yang lalu, mungkin sudah kurang lebih 7 bulan ya, dipublish di orasi yaitu jurnal STK Kataros. Saya akan sampaikan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya, Bapak Ibu, dengan tema ya, pendidikan Kristen yang berpusat pada Alkitab dan misi Kristus. Jadi ini kurang ya, Kristennya hilang, tidak tahu kenapa bisa hilang, karena kalau pendidikan nanti bisa marah yang lainnya. Jadi harus katakan pendidikan Kristen ya, yang berpusat kepada Alkitab. Mengapa? Karena ada juga pendidikan yang lain ya, pendidikan yang lain. Jadi ini lebih spesifik, lebih khusus pendidikan Kristen yang berpusat kepada Alkitab dan misi Kristus. Mari Bapak Ibu yang buka bawa Alkitab ataupun mungkin di handphone, silakan dibuka di kitab Lukas, Injil Lukas 24, 44, 49. Saya akan membaca buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku," tentang Yesus, di dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Lihatlah, aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang berbahagialah kita yang mendengar, membaca serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, seluruh hadirin yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema hari ini adalah pendidikan yang berpusat pada Alkitab dan misi Kristus. Ada dua yang menjadi perhatian kita di sini. Pertama itu adalah pendidikan Kristen, yang kedua adalah berpusat kepada Alkitab dan misi Kristus. Yaitu berpusat kepada Alkitab misi Kristus. Pertanyaannya, apakah ada pendidikan Kristen yang tidak lagi berpusat kepada Alkitab dan misi Kristus? Apa yang melatar belakangi sehingga saya sebagai penulis di jurnal ini mengatakan demikian? Di dalam penelitian kenyataannya memang demikian. Alkitab tidak lagi dianggap sebagai prioritas utama sebagai pengajaran Kristen. Sudah dipengaruhi dengan ajaran sekularisme. Bahkan pengajaran katakan Alkitab itu hanya relatif kebenaran, bukanlah kebenaran. Bahkan teologi kemakmuran juga, teologi liberal juga mengatakan Alkitab yang kita miliki ini bukanlah sepenuhnya firman Allah, tapi berisi firman Allah. Dan kita lihat orang Kristen yang menyatakan sebagai orang Kristen di dalam hidupnya bukan lagi Alkitab menjadi pedoman. Bahkan ada juga di antara mereka meremehkan Alkitab. Kalau di luar Kristen meremehkan Alkitab itu sudah biasa. Bahkan baru-baru ini ada oknum tertentu yang meremehkan Alkitab mendapatkan upahnya. Baru-baru ini ada di TikTok meremehkan Alkitab, mengatakan Alkitab itu palsu, hingga menerima akibatnya. Dari apa perkataan ini? Karena firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 13 berkata, barang siapa yang meremehkan firman akan mendapatkan akibatnya. Tetapi barang siapa mentaati firman akan menerima balasan. Pendidikan Kristen tentunya ini dalam membangun akhlak karakter dari setiap mahasiswa ataupun siapa yang kita didik, dibangun atas dasar Alkitab, yaitu firman Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan dalam misi Kristus. Apakah pendidikan Kristen hari ini masih tetap berjuang dalam misi-misi Tuhan, yaitu amanat agung, yaitu misi Kristus? Nanti kita lihat teks pembacaan kita hari ini. Saya berupaya untuk membuat lebih sederhana, karena kalau di jurnal itu 14 sampai 15 halaman. Lalu itu disampaikan, ini bisa mengajar nanti 2 SKS. Maka hari ini supaya menyampaikan dengan sederhana, Bapak Ibu. Jangan sampai perguruan tinggi teologi agama Kristen atau pendidikan Kristen kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan visi dan misi. Sudah kabur oleh karena keadaan dunia. Pengaruh-pengaruh tadi yang saya katakan itu, liberalisme, sekularisme, dan juga teologi liberal. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saya memberikan sedikit analisis ya dari kitab itu, kitab Lukas 24 sampai 49. Dimulai dari ayat yang 44. Dari pembacaan tadi kalau perhatikan, ini bicara tentang apa di 44? Ini bicara tentang penggenapan dalam Kristus, penggenapan tentang Kristus. Di sini murid-murid diingatkan oleh Yesus. Mereka diingatkan segala sesuatu yang tertulis tentangnya, tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa. Bahkan dikatakan di kitab para nabi, kitab Mazmur harus digenapi. Ini perkataan Yesus langsung di depan murid-muridnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus adalah bagian dari rencana Allah yang telah dibuatkan dalam kitab suci.
Jadi tidak ada yang diduga-duga atau spontan. Ini sudah dirancang di dalam kekekalan, dan ini sudah direncanakan Tuhan juga melalui para nabi. Nah, sekaligus mau mengatakan bahwa kalau Yesus mengatakan, yaitu mengutip kitabnya Musa, Tauratnya Musa, kemudian juga dikatakan para nabi, kitab Mazmur, itu sudah sangat lengkap. Sekaligus Yesus mau mengatakan otoritas Alkitab, terutama Alkitab Perjanjian Lama itu berotoritas. Yesus mengutip karena mengakui Alkitab itulah firman Tuhan, terutama dalam konteks ini Perjanjian Lama. Sekali lagi Yesus menegaskan bahwa segala sesuatu yang tertulis tentang Yesus dalam kitab suci harus digenapi. Tentu itu sudah digenapi. Pendidikan Kristen harus menekankan pentingnya memahami Kristus sebagai penggenapan nubuat yang memberi dasar teologi yang kuat bagi iman dan kehidupan Kristen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pencerahan rohani dalam memahami kitab suci. Di ayat 45, Yesus membuka pikiran murid-muridnya agar mereka mengerti kitab suci. Mereka sudah pernah mendengar sebelum Yesus menderita mati di kayu salib dan sebelum bangkit, sudah pernah berkata kepada mereka bahwa saya akan menderita, disalibkan, mati, dan akan dibangkitkan hari yang ketiga. Mereka sudah pernah mendengarkan hal itu. Mereka sudah diajari tentang namanya doktrin kristologi, diajari langsung oleh Yesus. Tapi ternyata mereka ada juga yang belum memahami, ada juga yang mungkin sudah mengerti tapi tidak melakukan atau tidak mengerti apa maksudnya Tuhan Yesus. Maka di sini Yesus kembali mengingatkan murid-murid. Ini menunjukkan bahwa pemahaman sejati tentang firman Tuhan memerlukan namanya pencerahan rohani. Perlu diingatkan kembali. Para saudara-saudawati, saudara tidak cukup belajar hanya 2 tahun, 3,5 tahun atau 4 tahun tentang kitab suci, tentang Alkitab, firman Tuhan, tapi seumur hidup. Amin. Di dalam memahami firman Tuhan, kita gak mampu dengan hanya belajar hermeneutik, ilmu menafsir Alkitab, tapi dibutuhkan dengan pencerahan rohani yang dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan itu bukan hanya kita pahami menjadi pengetahuan, menambah pengetahuan kita, kognitif kita, tidak, tetapi mengubah karakter kita, kehidupan kita. Amin. Amin. Maka dibutuhkan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam membaca, mengerti firman Tuhan serta melakukannya. Yang ketiga, misi penginjilan, pertobatan dan pengampunan dosa yang dikatakan oleh Tuhan di ayat 26. Yesus menegaskan bahwa penderitaan dan kebangkitannya pada hari ketiga adalah bagian dari rencana Allah yang telah dinyatakan dalam kitab suci. Apa yang mau ditekankan oleh Yesus di sini? Yesus mau menekankan bahwa kematiannya, kebangkitannya bukanlah peristiwa yang terduga atau peristiwa spontan. Ini peristiwa yang sudah direncanakan sejak dalam kekekalan, bahkan sudah dikatakan oleh para nabi, yaitu berita tentang keselamatan kepada umat manusia. Yesus mengutus murid-muridnya supaya mereka memberitakan namanya berita pertobatan, berita pengampunan dosa kepada segala bangsa. Nah, ini menekankan inti dari misi Kristus dalam membawa orang kepada pertobatan dan menerima pengampunan melalui Kristus. Para saudara-saudawati sudah belajar, sudah dipelajari hal ini tentang kristologi, doktrin kristologi. Tentu itu bukan satu pengetahuan, tapi harus mengerti apa rencana Kristus dalam kehidupan kita dan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup, yaitu memberitakan berita pengampunan. Dan pengampunan itu hanya ada melalui Yesus, dan pertobatan itu adalah pertobatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Kita harus beritakan tentang pertobatan. Amin. Mengapa saya katakan demikian? Nanti akan kita lihat ada banyak tantangan para lulusan perguruan tinggi dalam menjalani kehidupan pelayanannya. Tantangan itu
seringkali membuat mundur dari pelayanan. Tantangan baik itu dari pengaruh globalisasi maupun pengaruh dari lokal, dari diri sendiri. Dan melihat mereka tidak lagi memiliki suatu perbedaan dengan guru-guru yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain, sudah bersama dengan dunia ini. Tidak lagi Injil menjadi prioritas dalam kehidupannya, tapi perkara-perkara dunia yang diprioritaskan. Kembali kepada firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat yang ke-47-48. Ini peran saksi, dikatakan peran dan kuasa dari tempat yang tinggi. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai saksi dari segala sesuatu yang telah menjadi dan menjadikan pengiriman kuasa dari tempat yang maha tinggi. Artinya mereka sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan pengenalan yang baik akan Yesus. Saatnya mereka pergi menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan itu luar biasa dibandingkan dengan saksi yang lain. Karena saudara adalah saksi kebenaran, saksi pemilik kebenaran, saksi pemilik dunia yang berkuasa atas kehidupan dunia, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Saudara diutus menjadi saksi Tuhan. Itu lebih hebat daripada duta negara, duta bangsa, bahkan dari apapun yang terkenal di dunia ini. Saksi Kristus itu lebih hebat. Amin. Jadi jangan pernah kalian malu untuk menjadi saksi Kristus. Yang memanggil saudara itu enggak main-main, pemilik nafas hidup kita. Amin. Mau kita perhatikan, ketika murid-muridnya diutus, bukan hanya diperlengkapi dengan pengetahuan kristologi, tapi mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus. Mereka diutus supaya mereka tergantung kepada Roh Kudus pada saat mereka menjalankan peran mereka sebagai saksi Kristus. Karena Roh Kudus itu yang memberikan hikmat, kemampuan yang luar biasa dan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Amin. Lalu yang kelima di ayat 49, ayat terakhir, kita perhatikan apa janji Yesus kepada mereka. Dikatakan Yesus berjanji akan mengirimkan, namanya janji Bapa. Kira-kira janji apa itu apa? Janji Bapa apa? Halo? Apa janji Bapa? Yaitu janji Bapa kepada para muridnya itu, yaitu Roh Kudus. Yang baru-baru ini kita sudah memperingati tentang kenaikan Yesus. Lalu ada 10 hari gereja-gereja yang memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Karena bukan lagi berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan, karena peristiwa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi sekali untuk selamanya. Itu sangat jelas di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2. Sudah terjadi. Tapi kalau berdoa 10 hari silakan. Tapi berdoa itu apa? Berdoa untuk penginjilan. Berdoa supaya tambah-tambahkan karunia daripada Tuhan, melayani Tuhan. Bukan berdoa lagi supaya Roh Kudus dicurahkan. Tinggal bagaimana kehidupan kita menerima Roh Kudus, dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Janji apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel, apa yang dikatakan oleh Nabi Yeskiel, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri tentang pencurahan Roh Kudus, itu sudah terjadi. Dari tidak lagi pencurahan Roh Kudus yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena Tuhan mengatakan tinggal di satu tempat untuk menanti pencurahan Roh Kudus, dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita lihat apa hubungan nas firman Tuhan yang sudah baca di Lukas 24 ayat 44 sampai 49 ini. Di sini kita akan karakteristik pendidikan Kristen yang berpusat pada Alkitab dan misi Kristus. Yang pertama, Alkitab sebagai dasar pendidikan Kristen. Dan saya mengatakan Alkitab harus menjadi dasar pendidikan Kristen. Ini yang membuat perbedaan dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Kaum Injili percaya bahwa Alkitab adalah kitab suci yang diilhamkan oleh Allah dan tidak ada kesalahan dalam firman-Nya. Percaya bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran dan pedoman hidup yang utama. Amin.
Ini bukan orasi lagi nih, seperti KKR jadinya. Alkitab yang saudara miliki itu adalah otoritas. Mengapa? Karena penulisnya, pemilik firman itu adalah yang berotoritas. Amin. Jadi sekolah tinggi teologi Kataros itu adalah memiliki sifat salah satunya Injili. Apa? Injili. Jadi kalau Injili percaya bahwa Alkitab memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, merupakan sumber kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Maka saya katakan ketika orang mengganggu-gugat firman Tuhan, yaitu Alkitab, dia berhadapan dengan pemilik firman itu, yaitu Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Hanya dua kemungkinan. Dia meremehkan firman Tuhan, ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan berkata barang siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Sudah ditegur melalui banyak orang, tapi tidak berubah juga. Akhirnya kemudian mati di dalam kekekalan. Bertemu dengan orang-orang yang dirindukan, yang cantik-cantik di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perhatikan bahwa Alkitab adalah firman yang hidup dan berkuasa, memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya dalam 2 Timotius 3 ayat 18 sampai 17. Saudara tahu satu keluarga yang sangat mencintai firman Tuhan, yaitu neneknya Timotius, Eunike, dan orang tuanya, mamanya, ibunya Lois, dari turun ke turun menjadi teladan. Satu keluarga itu menjadi teladan. Bahkan Paulus pun yakin bahwa Timotius juga adalah seorang yang seperti meneladani warisan dari orang tuanya, dari neneknya, yaitu menerima firman itu dari kecil, dan mereka belajar dan menjadi teladan dalam hal apa? Dalam hal iman. Maka dalam pendidikan Kristen, Alkitab menjadi sumber utama di dalam mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Maka dikatakan pendidikan Kristen yang berpusat kepada Alkitab. Lalu yang kedua, misi Kristus sebagai tujuan pendidikan Kristen. Perhatikan, misi Kristus menjadi tujuan pendidikan Kristen apapun prodi kita. Mau prodi teologi, mau prodi pendidikan agama Kristen, apalagi jangan sampai kita kehilangan misi Kristus. Banyak sekarang ini orang ngambil SPD daripada STH. Sarjana teologi itu sudah mulai langkah peminatnya. Ya, lebih berminat ambil SPD. Kalau ditanya tujuannya apa, rata-rata mengatakan supaya kalau ada kesempatan menjadi pegawai negeri atau P3K. Dan gak ada salahnya SPD kan untuk menjadi kepala sidang, dan dilarang kok kalau si ketua sinode untuk SPD menjadi kepala, ada larangan. Ini alasan. Bapak yang kasih Tuhan, tidak masalah, silakan. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jangan sampai kehilangan misi Kristus, misi memberitakan pertobatan dan keselamatan. Amin. Harus dilawat. Kau Injil percaya bahwa misi Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, serta membawa mereka ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Percaya bahwa Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Kau Injili percaya bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan keselamatan menuju Bapa, tidak ada jalan lain. Camkan itu bukan di pikiran kita, di hati kita, di hidup kita, di pemberitaan kita. Amin. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Jangan tawar menawar hanya karena perkara dunia. Kau Injili percaya, saudara kasih Tuhan, panggilan untuk memberitakan Injil. Kau Injil percaya bahwa mereka yang telah dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang,
membawa mereka dalam hubungan yang benar dengan Allah. Sesungguhnya manusia di dunia setelah jatuh dalam dosa tidak satupun yang benar, bahkan sebagai kata Alkitab bercacat celah. Dan bagaimana mereka supaya memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan? Tidak ada cara lain selain memberitakan, mempertemukan, memperkenalkan siapa Yesus itu kepada mereka.